kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di akhir pekan ini. Apa kabar? Dan saudara, biarlah hati kita penuh dengan sukacita. Dan sebelum saudara mengisi kegiatan akhir pekan ini dengan berbagai kegiatan, mari kita dahulukan mencari Tuhan, ya, sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, saudara siapkan nanti pembacaan di 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Cukup panjang memang saudara ya. Karena itu mari kita siapkan, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah mengantar kami di hari ini. Hari Sabtu akhir pekan, kami akan mengisi akhir pekan ini dengan berbagai kegiatan yang sudah kami agendakan. Tapi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 22. Nanti istri saya yang tercinta ini, ya, yang masih mendampingi saya, ya, saudara akan membacakan bagi kita semua. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu menyesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan memberitahukan kepada mereka apa yang terjadi, apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjata dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dari yang akan diberikan kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain.
budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan akan menjawab kepada kamu waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Ayat 21. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Ayat 22, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan begitu panjang. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara, mari kita beri perhatian pada ayatnya yang ke-10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Saul dipilih menjadi raja Israel atas permintaan bangsa Israel. Bukan karena Tuhan sendiri yang memilihnya, sama seperti halnya terdapat pada Daud. Ya, terhadap Daud ya. Daud itu dipilih Tuhan ya. Tetapi Saul ini atas permintaan bangsa Israel. Nah, saudara, para tua-tua Israel berkata pada ayatnya yang ke-6, dikatakan begini saudara, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, ya kan? Mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Dan Tuhan pun berfirman kepada Samuel di ayatnya yang ke-7. Tuhan berfirman kepadanya, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah saudara, keinginan bangsa Israel memiliki raja menurut kehendak mereka adalah bukti bahwa mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan dan memohon petunjuk daripada Tuhan. Nah, ada tertulis di Yeremia pasal 17 pada ayatnya yang ke-5. Apa yang tertulis di sana, ya kita tahu itu ayat hafalan ya saudara. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5, ya di sana. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Ya. yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara perhatikan 3 hal, ya, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh pada Tuhan. Nah, orang-orang ini terkutuk. Akhirnya sesuai pemufakatan daripada bangsa Israel, terpilihlah Saul menjadi raja atas Israel. Kembali lagi saya ingatkan, Saul menjadi raja atas permintaan bangsa Israel. Kalau Daud itu atas kehendak Tuhan. Nah saudara, kemudian selama memerintah sebagai raja, Saul tidak menunjukkan sikap hati yang benar.
ia sangat sombong, dan di segala hal ia cenderung menuruti keinginannya sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. Saul tidak hidup menurut pimpinan Roh Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa buktinya Pak Pendeta? Buktinya ketika sedang dalam masalah yang berat, ia tidak sepenuh hati mencari Tuhan, tapi malah meminta nasihat seorang dukun di Endor. Ya, seorang dukun mungkin itu terkenal yang berada di Endor. Nah, saudara, di 1 Samuel pasalnya yang ke-28 ayat 7, 1 Samuel pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, saudara. Lalu ya, berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saudara, Saul telah melakukan yang namanya perzinahan rohani. Apa yang dibuatnya ini sangat menista Tuhan dan merupakan kejijikan bagi Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas berkata begini di Imamat 19 pada ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, dengan tegas Tuhan berkata, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka. Ya. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan sudah mengingatkan, ya, jangan mencari mereka, ya kan? Yaitu siapa mereka itu? Ya, roh-roh peramal itu, ya saudara. Ya. Karena itu akan kekejian ya, di hadapan Tuhan. Jadi saudara, apa yang dilakukan Saul ini membuktikan bahwa ia sangat meremehkan Tuhan dan sama sekali tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat di 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ya, 1 Samuel pasal 15 pada ayatnya yang ke-35, ya, dikatakan apa di sana? Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Nah, di bagian terakhir saya akan bacakan secara keseluruhan. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Jadi Tuhan menyesal. Saudara, menjadi raja Israel bukanlah posisi sembarangan. Dan tidak semua orang beroleh kesempatan terhormat ini. Sayang ya, sayang 1000 sayang. Saul menyalahgunakan kepercayaan ini dan gagal mengemban tugas dengan baik. Terpilihnya Saul menjadi raja seharusnya menyadarkannya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya dan ya meresponnya dengan sikap hati dan karakter yang tentu berkenan sehingga Saul mampu membawa bangsanya makin mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan.
Namun yang dilakukan Saul justru sebaliknya. Mengecewakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya yang bodoh. Itulah sebabnya Roh Tuhan meninggalkan Saul dan akhirnya Tuhan pun menyesal menjadikannya sebagai raja. Saul bukan saja melakukan perzinahan rohani dengan meminta nasihat dukun. Ia juga gagal dalam ujian kesabaran dan ketaatan. Suatu ketika, ia diperintahkan Samuel pergi ke Gilgal dan harus menunggu abdi Allah itu selama 7 hari di sana. Tetapi ketika dilihatnya bahwa Samuel tidak kunjung tiba, sementara ia dan rakyatnya sudah terdesak karena serangan orang-orang Filistin, kesabaran Saul pun hilang. Apalagi rakyat mulai pergi meninggalkannya, makin hilang kesabarannya. Saat itulah ego Saul muncul dengan berkata, kalau saudara lihat di 1 Samuel pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu Saul mempersembahkan korban bakaran. Padahal persembahan korban kepada Tuhan bukanlah wewenangnya, tapi tugas dan tanggung jawab imam, dalam hal ini Samuel. Ketika ditegur Samuel, Saul malah mengkambing hitamkan rakyat, tidak dengan rendah hati mengakui kesalahannya, menganggap diri selalu benar. Saudara, pelanggaran demi pelanggaran dilakukan oleh Saul sejak awal ia memerintah sampai akhir hidupnya, sehingga Tuhan telah mengoyakkan daripadanya ya jabatan raja. Coba kita lihat di 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Nah, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Siapa dia? Kita tahu, Daud. Karakter Saul ini sangat kontras bila dibandingkan dengan Daud yang selalu terbuka hatinya terhadap teguran. Hati Daud mudah hancur dan mudah untuk bertobat, mengakui kesalahan. Ya, mudah untuk mengakui kesalahan, bertobat dengan sungguh di hadapan Tuhan setiap kali melakukan pelanggaran. Karena ketidaktaatannya, Saul harus lengser dan digantikan oleh Daud yang lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita belajar dari peristiwa ini. Saudara, saya tidak akan masuk dalam ranah politik, ya. Tapi mari kita berdoa untuk bangsa ini, supaya Tuhan memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini 2024. Saya tidak akan masuk ke ranah sana, apalagi mencalonkan diri sebagai presiden. Haleluya. Saudara, kita butuh pemimpin yang hatinya terbuka untuk Tuhan, yang hatinya begitu selalu mengutamakan Tuhan, sehingga membawa orang
kepada Tuhan. Ya kan? Ketika dikritik, ketika dihujat, tidak bereaksi secara berlebihan. Ya kan, saudara? Kita butuh seorang pemimpin. Ya. Dan karena itu saudara, ini masih lama ya, 2024. Tapi mari kita belajar dari peristiwa di mana Saul dan Daud dalam skop yang lebih kecil. Mungkin saudara sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pemimpin di dalam komunitas, sebagai pemimpin di dalam jemaat, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Mari kita seperti Daud, hatinya terbuka kepada Tuhan dan mudah menerima teguran dari Tuhan dan mudah mengakui kesalahan dan bertobat dengan sungguh. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini adalah pertobatan. Orang mengalami kesalahan itu umum, lazim, biasa. Tapi kalau terus salah dan salah lagi dan salah lagi tanpa bertobat, nah ini yang repot saudara. Itu sebabnya mari jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuan kita, jangan andalkan manusia siapapun kecuali andalkan manusia Yesus. Ya kan? Andalkan Yesus. Haleluya. Maka kita akan melihat kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Daud, Tuhan menemukan orang yang tepat. Kiranya kita menjadi Daud masa kini. Dalam keluarga kah? Ya. Dalam komunitas kah? Dalam kehidupan secara pribadi. Tapi Daud yang sudah diubahkan, bukan Daud di masa lalunya ya kemudian pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Tetapi Daud itu kehebatan dia yang Tuhan suka dari Daud. Dia berjanji untuk hidup benar, tidak melakukan kesalahan. Dia hancur hati ketika dia ditegur oleh Tuhan. Nah saudara, mari kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang selalu berkenan kepada Tuhan. Ya, yang selalu menyenangkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kisah Saul ini bisa kami memetik pelajaran berharga untuk tidak mengikuti karakter Saul yang cenderung sombong, angkuh, yang tidak mengandalkan Tuhan. Kiranya kami belajar dari seorang Daud yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki hati yang terbuka ketika ditegur oleh Tuhan, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memulihkan keadaan kami, rumah tangga, ekonomi, bangsa, bahkan apapun yang kami butuhkan, Tuhan menyediakannya bagi kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, mereka yang aktif di live chat, yang selalu setia stay di sahabat Galilea setiap hari Senin sampai Sabtu pada 4.30. Tuhan berkati mereka dalam seluruh aktivitas mengisi weekend ini. Terpelihara, tidak celaka, tidak terpapar oleh penyakit apapun, virus, kuman, sakit, penyakit. Dijauhkan semuanya dari dalam nama Tuhan Yesus dari kami semua. Ada sukacita, ada kegembiraan, terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
ke sana. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mano Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, "Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church. Salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem, dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita
datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Elahem Besem Hamasiyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.